Ratusan warga dihebohkan dengan kebakaran di ruko perabot di Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Batubara, Sumatera Utara. Banyaknya bahan perabot yang mudah terbakar di ruko membuat api cepat membesar dalam hitungan menit. Api nyaris menjalar ke rumah yang bersebelahan dengan lokasi kejadian. Sebanyak 6 unit mobil damkar diturunkan ke lokasi. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api karena kondisi pintu ruko terkunci dan dalam keadaan tidak berpenghuni. Petugas pun terpaksa merusak kunci dan mendobrak pintu ruko. Api dapat dipadamkan setelah 3 jam kemudian. Dugaan sementara, kebakaran berasal dari korsleting arus listrik. Jalannya ruko keadaan kosong, tidak ada penghuninya, gembok, pintu pagar dikunci, itu kami kesulitan, sehingga saya aplikasi dengan kota, itu gembok dihancurkan. Berapa unit pemadam kebakaran ini Pak yang turun Pak? 6 unit yang turun. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kebakaran toko di Batubara, Sumatera Utara menjadi pembuka jumpa kita di News Prime. Sementara di Balikpapan, Kalimantan Timur, rumah Tahfiz terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan News Prime. Tanggal 7 Februari 2023, stasiun relay Bedal 7. Kobaran api dengan cepat membesar membakar bangunan sebuah rumah tahfiz milik Yayasan Tajul Wakor Selasa pagi di Jalan Impres 1 Kelurahan Muara, Balikpapan Utara, Kalimantan Timur. Api dengan cepat melalap isi bangunan yang berada di tepi jalan ini. Petugas pemadam kebakaran Kota Balikpapan dikerahkan untuk memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain. Api berhasil dipadamkan selang 30 menit kemudian. Pihak yayasan mengatakan kebakaran terjadi saat santri tengah melakukan proses pembelajaran. Pagi jam 9. Jam 9-an Mas ya? Pagi kami sementara lagi belajar yang putra, yang putih, terlihat di bawah ada percikan api. Dari atas? Dari atas. Jadi dari kondisi di lapangan saat ini kelihatannya satu yayasan, jadi satu komplek. Jadi komplek ini kelihatannya bangunan satu tapi sifatnya bersambung-sambung, berlantai 2, jadi hanya komplek tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Ajis melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Jakarta mengenangi jalan TB Simatupang setinggi 80 cm. Tak hanya sepeda motor, kendaraan besar seperti bus dan mobil juga tidak bisa melintas. Mulai bisa dilalui ketinggian air. Akibat genangan setinggi 80 cm, ratusan kendaraan mengular dari arah Lenteng Agung menuju Lebak Bulus di Jalan TB Simatupang Cilandak, Jakarta Selatan. Tingginya air membuat kendaraan tidak bisa melintas. Bahkan kendaraan besar seperti bus Transjakarta pun ikut menunggu surutnya air. Penumpukan kendaraan mengakibatkan kemacetan parah. Para pengendara pun diimbau untuk mencari jalan alternatif lain. Genangan sendiri terjadi setelah wilayah Jakarta Selatan diguyur hujan lebat siang tadi. Petugas sumber daya air dan prasarana umum yang berada di lokasi pun berusaha membersihkan puing dan sampah yang menyumbat saluran air. Ya, hujan tahu-tahu deras, ya udah lama-lama air naik, ya kira-kira 80 cm lah tinggi airnya itu. Langsung itu lama-lama sedikit maju lama-lama udah kosong, karena udah lama-lama makin tinggi, udah nggak ada yang berani lewat, motor mobil stuck udah. Saat ini genangan air sudah mulai berangsur surut. Warga berharap agar pemerintah setempat segera membenahi saluran air yang menjadi penyebab penyumbatan air.
Satu dari dua anak yang dianiaya ayahnya di Cimahi, Jawa Barat meninggal dunia. Polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka. Dua anak di Cimahi, Jawa Barat diduga jadi korban penganiayaan ayah kandungnya. Paman korban bersama warga di Jalan Pesantren menyelamatkan bocah yang jadi korban kekerasan ayah kandungnya dan dikurung dalam kamar kontrakan. Sebelum kejadian sempat terdengar suara benturan di lantai 2 kontrakan. Kedengaran ada beledak-beleduk gitu. Suara-suara keras. Suara keras, ya dikira teh gajelang-gajelangan anak gitu. Pas keluar ibu ngelihat ada motor bapaknya. Sehari-hari pernah lihat nggak dia menyiksa anaknya teh? Nggak, emang tertutup. Cuma suka ada kejanggalan kayak biru-biru mukanya anaknya gitu. Oh, tadi sempat lihat ya teh ya? Kalau tadi mah parah banget birunya. Oh, teteh lihat tadi. Itu digendong sama bapaknya sama ibunya? Bapaknya. Terus pada saat dia bawa yang korban, terus kakaknya ditinggal di mana teh? Di dalam, dikurung di dalam. Dikurung di dalam. Sementara tim penyidik Satreskrim Polres Cimahi menetapkan ayah kandung korban sebagai tersangka kasus penganiayaan. Ayah kandung ini tega menganiaya dua anaknya hingga satu tewas mengenaskan karena luka lebam di sekujur tubuh. Sedangkan kakak korban yang selamat dirawat di rumah sakit dalam keadaan kritis. Pelaku mengaku emosi kepada kedua korban yang dicurigai mencuri uang Rp150.000 dari hasil ngamen. Tersangka kini sudah ditahan di Mapolres Cimahi, sementara istri sirinya masih diperiksa oleh penyidik. Kami menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu orang tua kandung laki-laki dari korban, inisial N. Kemudian untuk istrinya atau ibu tiri daripada korban, ini masih melakukan pendalaman. Kini tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dan dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Polisi periksa kejiwaan ibu muda pelaku pelecehan seksual terhadap belasan anak di Jambi. Ibu satu anak tersebut akan menjalani observasi selama 14 hari ke depan. Dengan pengawalan ketat, pelaku pelecehan seksual 17 anak di bawah umur, YA 25 tahun, Selasa pagi dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Jambi untuk diperiksa. YA langsung dibawa ke ruang pelayanan medis sebelum diobservasi oleh petugas. Kabid Pelayanan Medis RSJ Jambi, Zakaria, menyebut YA akan menjalani observasi selama 14 hari ke depan. Dalam pemeriksaan kejiwaan nantinya akan berkoordinasi dengan spesialis kejiwaan dan psikologi untuk mengetahui hasil kejiwaan pelaku pelecehan setelah ditangani oleh tim dokter rumah sakit jiwa. Sebelumnya, YA, ibu muda satu anak, ditetapkan sebagai tersangka usai melakukan pelecehan seksual terhadap 17 anak di bawah umur, yang 2 diantaranya merupakan perempuan. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka diketahui mengajak korban masuk ke dalam kamarnya untuk menonton film porno saat suaminya tidak ada di rumah. Ibu satu anak ini diduga memiliki seks menyimpang. Polisi juga telah memeriksa suami pelaku yang mengaku YA kerap mengancam akan membunuh anaknya jika tidak menuruti nafsu seksual pelaku. Pelaku sebelumnya juga mengaku sebagai korban pemerkosaan dan melukai diri dengan silet. Dari hasil pemeriksaan kami temukan keterangan baru tentang perilaku kepribadian dan juga mungkin nanti akan didukung dengan hasil pemeriksaan kejiwaan bahwa ada perilaku yang dianggap menyimpang. Sementara para korban telah menjalani pemeriksaan psikologis dan konseling didampingi oleh orang tua mereka. Pemirsa, penyidik Satreskrim Polrestabes Kota Surabaya membongkar makam Taruna Politeknik Pelayaran Surabaya yang diduga menjadi korban penganiayaan. Pembongkaran dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban yang diduga tidak wajar. Penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya membongkar makam Taruna Junior Politeknik Pelayaran Muhammad Rio Ferdinand Anwar yang ditemukan tewas di kamar mandi kampus Politeknik Pelayaran Surabaya. Pembongkaran dilakukan di pemakaman umum Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Pembongkaran makam dilakukan atas permintaan keluarga karena orang tua korban menduga anaknya meninggal karena dianiaya lantaran terdapat sejumlah luka lebam. Ekshumasi ini tujuannya adalah agar dari tim forensik Polda Jatim bisa menentukan apa yang menjadi penyebab kematian.
sehingga itu penting sekali untuk dalam rangka penyidikan. Ini kemarin sempat dilakukan otopsi juga atau gimana, Pak? Kemarin tidak dilakukan otopsi karena permintaan daripada keluarga, hanya visum di luar. Sementara itu pihak kampus menyerahkan kasus tersebut ke aparat kepolisian. Jika terbukti adanya pidana, pihak kampus akan memberikan sanksi tegas. Kalau memang ada tindak pidana, kami serahkan ke pihak polisi. Kalau memang dari sisi aturan pendidikan dan arahan dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sudah jelas, mengutuk keras, sekali lagi mengutuk keras tindakan-tindakan kekerasan itu. Sebelumnya Muhammad Rio Ferdinand Anwar ditemukan meninggal dunia di kamar mandi kampus Politeknik Pelayaran Surabaya. Dalam rekaman CCTV, terlihat sesaat setelah korban masuk ke kamar mandi, sejumlah taruna senior keluar kamar mandi dengan tergesa-gesa dan kembali sambil membawa kaos hitam. Selanjutnya bersama beberapa taruna senior, korban diangkat keluar dengan kondisi tak berdaya. Diketahui korban baru 5 bulan menempuh pendidikan di Politeknik Pelayaran Surabaya. Kita ke informasi selanjutnya, kelompok kriminal bersenjata di Papua membakar pesawat Susi Air. Pesawat bawa barang dari Kabupaten Mimika dan terbakar di salah satu lapangan wilayah Nduga, Papua Tengah. Pesawat Susi Air sebelumnya digunakan untuk evakuasi petugas puskesmas yang menjadi korban pengancaman. Namun pesawat itu justru dibakar oleh anggota KKB. Di dalam pesawat terdapat 5 orang penumpang termasuk seorang bayi. Hingga kini belum diketahui nasib para penumpang. Ya, ada gangguan sedikit dari kelompok kriminal bersenjata. Kita sudah berusaha tangani, nanti kita akan ke sana untuk bagaimana masyarakat yang di sana, khususnya pekerja kita bisa evakuasi. Tapi yang di sana sampai sekarang yang tercatat ada yang meninggal atau terluka itu seperti apa? Belum, masih kita dalami, tim masih di sana ya. Dan kita berangkatkan ya. Penyebabnya yang penyebab detailnya itu kenapa, Pak? Ada pengancaman terhadap pekerja puskesmas ya. Jadi kita berusaha untuk evakuasi. Namun kemarin pesawat yang kita kirim dari pagi ya.